Hai Sobat Investor semua, di video ini gue bakal bikin lanjutan seminar untuk investasi kripto. Ya, jadi di sini gue bakal ngejelasin soal white paper dan juga tentang staking juga ya, staking dari hitungannya seperti apa. Nah, mudah-mudahan di video ini dapat membantu pengetahuan dasar kalian soal kripto itu bertambah juga. Nah, nanti juga mungkin ada sedikit kayak apa ya, sharing pendapat aja sih sejauh ini dalam berinvestasi kripto seperti apa. Buat kamu penasaran, simak video ini sampai full. Sebelum masuk lebih dalam, gue akan coba disclaimer dulu. Satu, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Dua, investasi itu pasti mengandung risiko. Salah satu risikonya adalah penurunan. Ketiga, gue tidak pernah mengadakan titip dana sama sekali. Oke, jadi kita langsung aja. Ya, mulai ya guys ya. Gue akan share screen dulu. Jadi, seperti kalian lihat ya, pertama-tama, di sini gue akan melanjutkan dari penjelasan gue yang sebelumnya ya. Jadi cara menganalisa di cryptocurrency itu bisa berbagai macam. Bisa lo lihat dari market cap, bisa lo lihat daripada harganya, ya jumlah harganya seperti apa, apakah dia tinggi, apakah dia rendah. Ketiga, lo bisa lihat dari founder atau co-foundernya, reputasinya seperti apa, backgroundnya seperti apa. Terus yang ketiga, yang keempat, lo bisa cek dari kinerja masa lalunya, apakah dia bagus ataupun tidak, gitu ya. Kalau misalkan dia bagus, oke. Nah, yang kelima itu adalah dari white paper. White paper itu untuk tahu kita projectnya ke depan tuh targetnya mau apa sih, tujuan dari currency ini apa sih, gitu ya. Dan timnya seperti apa, ya pokoknya tentang apa keseluruhan dari project ini, gitu ya. Nah, ini penting tuh guys, karena kalau di reksadana ada yang namanya prospektus juga kan. Nah, isinya tentang begini. Kayak di equity crowdfunding ada juga yang disebut dokumen atau prospektus. Nah, ini juga seperti itu, guys. Intinya ya kayak lu mau bikin usaha, apa sih yang lu apa ya? Alasannya karena apa, terus juga strateginya gimana, timnya seperti apa. Nah, kayak gitu. Cuman kalau Bitcoin ini kan beda cryptocurrency ini kan bedanya ya project-nya aja, kedepannya goals-nya kayak gimana. Kalau emang bagus, ya tinggal diinvest. Kalau enggak, ya mendingan nggak usah. Kita ambil contoh Bitcoin ya. Bitcoin white paper, kalian cek aja di Google, terus masuk aja terserah gitu ya, di sini ya. Nanti bakal ada PDF. Nah, jadi ini sekilas tentang apa namanya white papernya. Itu seperti apa sih? Misalkan transaksinya gimana, terus juga cara kerjanya seperti apa, terus tim-timnya juga seperti apa, di dalamnya tuh kayak gimana. Intinya tuh di sini ya isi dari cryptocurrency itu project ini seperti apa gitu. Kalau kalian lihat ini potensial, ya nggak apa-apa, kalian invest. Kalau enggak, ya udah. Itu ini bisa jadi salah satu faktor penilaian juga guys, supaya kalian bisa memaksimalkan hasilnya juga di kedepan hari. Oke, lalu gue akan coba membahas soal fitur staking ya. Jadi sebenarnya di video sebelumnya gue ngebahas juga soal fitur staking. Staking itu tuh sebenarnya lu bisa ngendap suatu aset, ya, ngendap suatu aset yang mana ketika lu mengendap ini lu bakal dapat bunga gitu. Nah, itu ketentuannya beda-beda. Ada yang misalkan kalian harus hold atau kalian harus tahan atau kunci aset kalian dalam berapa hari, berapa minggu, ya, terus berapa bulan, ya. Nah, nanti kalian bakal dapat persentase bunga di sana. Nah, cuman persentase bunganya itu tidak semata-mata kalian misalkan tertulisnya berapa, berarti segitu. Belum tentu. Itu ada hitungannya lagi, guys. Gitu. Oke. Nah, di video ini gue bakal ngejelasin soal hitungannya tersebut. Cuman kan di video sebelumnya juga gue jelasin ya, fitur staking itu ada juga yang memang dia tuh tidak di lock gitu ya. Nggak mesti kalian lock dalam berapa hari. Ada yang kayak memberikan bunga per jam, ada yang per minggu, tapi kecil banget gitu. Nah, di sini gue coba untuk jelasin juga ya hitungannya seperti apa. Jadi kita ambil contoh misalkan di pintu ya.
pintu ada namanya fitur earn ya. Sebenarnya kurang lebih kayak gitu juga sih. Nah, di sini ada Bitcoin atau BTC 4%, ETH 4%. Ingat, ini adalah per tahun, guys. Jadi kalau misalkan kalian tiba-tiba di sini, oh saldo tidak terkunci, bunga tiap jam, itu bukan berarti lo bakal dapat 4% per jam. Gila lo. Kalau kayak gitu ya investasi bodong kayak gitu. Nah, itu sih. Ini kan per tahun ya, ingat ya. Berarti kita pengen tahu nih, kira-kira per hari dapat berapa, bahkan per jam itu kita dapat berapa sih? Sebenarnya kalau di aplikasinya udah ketulis sih. Cuman kan kadang-kadang ada orang yang juga pengen tahu kan itu seperti apa. Nah, untuk rumusnya sendiri, lo bisa cek di Google sebenarnya. Tapi gue dengan rumusnya di Google, gue kurang begitu nyaman guys, gitu ya. Jadi gini, gue eh, menciptakan rumus sendiri ya, menciptakan rumus sendiri yang ternyata gue udah coba apa ya, samain hasilnya itu ya sama gitu. Ya udah gue pakai rumus kayak gini aja gitu ya. Oke, jadi kalau misalkan kalian pengen tahu bunga per hari kalian berapa, ya udah, ini rumusnya ya. APY desimal dibagi sama jumlah hari dalam setahun dikali 100 dikali jumlah aset kripto, gitu ya. Ini kita pengen tahu nih per hari kan. Nah, kenapa per hari? Ya ini kalian bisa lihat nih dari sini jumlah hari dalam setahun, gitu. Kalau misalkan per jam sebenarnya bisa juga jumlah jam dalam setahun. Itu kalau mau kalian cepetin. Tapi kalau mau lambat, mendingan gini aja dulu. Kalau gue sih dilambatin ya. Misalkan ya, APY desimal. Kita ambil contoh, ini mungkin langsung kita cobain aja kali ya. APY desimalnya tadi berapa tuh? 4% kan di BTC kan? Ya, BTC 4, Ethereum juga 4% lah, sama gitu ya. 0,04. Berarti desimalnya dari 4% berapa? 0,04. Bagaimana kita tahu? 4 dibagi 100. Hasilnya 0,04. Oke. Tulis 0,04 dibagi dengan jumlah hari dalam setahun. Berapa jumlah hari dalam setahun? 365 katakan ya. 365. Terus dikalikan dengan 100. Hasilnya berapa dulu? Oke. Nah, oke. Ini gue tadi coba-coba rumus guys, bukannya 0,04 ya dibagi 365 ya. Terus habis itu dikalikan 0,04 ya dibagi 365 ya. Terus dikalikan dengan 100. Oke. Nah, berarti di sini ketahuan kan 0,01. Nah, di sini belum selesai guys. Jumlah aset kalian berapa? Kan setelah udah di sini kan tuh. APY desimal dibagi jumlah hari dalam setahun dikali 100. Setelah kalian udah dapat, dikalikan lagi dengan jumlah aset kripto yang kalian endapin atau endapin itu berapa? Misalkan kalian endapin berapa sih di sini? Gue ambil contoh aset kripto gue di misalkan di Pintu itu sebentar sambil buka ya guys ya. Di sini ada sih tuh. Gue baru ngitung juga tadi. Aset gue di kriptonya 0, ya 0, berapa tuh tadi? 0,9165 Ini di Ethereum gue segini. Habis itu hasilnya adalah jebret. Oke. Ini adalah bunga per hari guys ya. Ini per hari segini nih. Dapat bunganya segini. Nah, kalau kita pengen tahu misalkan per jamnya berapa, tinggal dibagi 24 aja ya. Ini bagi 24 sama dengan tuh bukan 4,1 ya guys ya. Ini artinya minus 5 ini sebenarnya kalau kalian hitung lewat kalkulator itu tuh jatuhnya 0,00-nya ada 5 kali baru 41 ya. Jadi kayak gini hasilnya. Aku juga tadi hitung guys. Oke. Kalkulator. Nah, bentuknya nanti kayak gini nih. Mana sih? Nah, tuh ya. Nah, pas gue cocokin sama fitur earn gue pada saat itu benar ya 0, sekian gitu. Oh berarti rumus gue benar nih gitu. Jadi gue nyiptain rumus sendiri guys. Nah kenapa tadi 24 kan? Ya
Karena ini kan sebenarnya nggak perlu kalian bagi 24 kalau kalian pengen tahu perharinya gitu ya. Kalian nggak perlu. Tapi kalau misalkan kan di fitur earn kan katanya kita dapat bunga per jam. Nah, kalau dapat bunga per jam berarti dari hasil tadi ini nih yang dari rumus ini tinggal dibagi 24 ya. Udah tinggal dibagi 24 selesai. Kenapa 24? Karena itu satu hari ada 24 jam. Udah, berarti setelah itu kita tahu. Berarti kita dapat aset per jamnya 0,00 yang tadi itu. Gitu cara ngitungnya guys, gitu sih. Itu dari sudut pandang gue juga. Nah, mudah-mudahan di sini juga kalian udah mulai ada gambaran nih staking faedahnya apa, terus gimana cara ngitungnya, terus juga kalau kita misalkan lihat dari white paper itu faedahnya apa gitu ya. Terus di sini mungkin gue akan memberikan sudut pandang aja gitu ya. Jadi gini, cryptocurrency itu ada fee biasanya gitu di aplikasi. Entah itu mungkin kadang-kadang tuh ada pemotongan fee pembelian, ya walaupun kecil gitu kan. Terus atau kadang-kadang waktu kalian penjualan tuh ada pemotongan juga berapa ribu, gede ya gitu. Mungkin ada sebagian yang gede gitu. Cuman bagi gue nggak masalah guys gitu, karena ya paling berapa ribu sih potongannya gitu. Nah itu kalau kalian bandingkan dengan kalian misalkan naruh uang di bank, kan kalian juga kena biaya administrasi setiap bulan. Emangnya kalian taruh duit di bank itu duit kalian nggak berkurang-kurang? Enggak guys, itu ada biaya administrasi. Biaya administrasinya itu lebih gede dibandingkan bunga yang dia kasih gitu. Nah itu yang mungkin kalian nggak sadari juga. Nah potongan di bank sendiri atau biaya administrasi kan beda-beda. Ada yang 10.000 per bulan, ada yang 17.000, ada yang 20.000, tergantung dari jenis kartu dan juga jenis jenis banknya juga gitu. Seperti itu. Dan kalau misalkan kalau gue nih ya pakai kartu di BCA misalkan gue potongannya sekitar 17.000 apa 16.000 gitu per bulan gitu. Tapi gue nggak ngomel kan gitu. Nah makanya di kripto kok orang pada sebegitu ngomelnya. Padahal sebenarnya kalau lu nabung di bank pun, lu kan juga kena sebenarnya. Jatuhnya gue mikirnya kalau kayak gitu-gitu kan, ya udahlah itu buat makan sih pihak aplikasi dapat keuntungannya dari situ. Selama dalam batas wajar ya sudah sih. Itu opini gue. Balik lagi kalau kalian punya opini beda, ya terserah kalian gitu. Nah, untuk strategi investasi itu pun juga udah gue jelasin di yang pertama juga. Jadi kalian bisa tonton di video pertama, yang belum nonton juga, ini adalah video kelanjutan juga. Seperti itu. Mudah-mudahan setelah gue jelasin video di hari ini, kalian jadi mau mulai untuk berinvestasi nih. Sudah sedikit ada gambaran lah untuk investor pemula. Oh, berarti cryptocurrency begini. Oh, cara analisanya seperti ini. Nah, nanti per 3 bulan kalian tinggal evaluasi. Kira-kira pemberitaannya bagus apa enggak dan punya potensi untuk masih bagus apa enggak, seperti itu. Itu aja, mudah-mudahan bermanfaat juga buat kalian yang setelah ini ingin mempelajari video yang pertama. Kalian bisa cek ya di video pertama kita untuk seminar investasi reksadana. Dan buat kamu semua yang setelah ini termotivasi untuk mulai berinvestasi di cryptocurrency, ya aplikasi yang terdaftar dan diawasi oleh Bapepti sendiri, kalian bisa cek di kolom deskripsi di bawah ini. Nah, nanti kalian bisa ada yang dapat bonus, ada yang mendapatkan komisi di setiap pembelian atau ya pembeliannya gitu. Terus ya ada yang bisa dapat potensi dari 15.000 sampai 1 juta kalau kalian top up 1 juta. Beda aplikasi, beda juga bonus yang bisa kalian dapat kalau pakai kode referral gua. Tapi itu adalah hak kalian. Kalau kalian nggak mau, nggak masalah ya. Tidak ada paksaan. Ingat, tidak ada paksaan. Kalau kalian mau, silakan. Kalau enggak juga nggak masalah. Toh itu pun juga kan kalian dapat return gitu, dapat sesuatu balik gitu. Oke semuanya, mudah-mudahan bermanfaat. Bila mana kamu merasa konten edukasi ini sangat bermanfaat, please share aja ke sobat investor yang lain dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.